Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Atar Krafi Hidayat. Di sini akan mencoba menjelaskan atau menganalisis kegagalan bisnis startup EdTech, yaitu studi kasus dari Zenius Education dari aspek pasar pemasaran, manajemen SDM finansial, industri, dan risiko. Nah, di sini adalah outline presentasi atau agenda presentasi yang akan saya sampaikan. Pertama adalah latar belakang dan produk perusahaan, yang kedua ada kronologinya, yang ketiga aspek pasar dan pemasaran, yang keempat aspek manajemen dan SDM, yang kelima aspek finansial, yang keenam dari aspek lingkungan industri, yang ketujuh aspek risiko, yang ke-8 dan ke-9 adalah rekomendasi dan kesimpulan, yang terakhir adalah daftar pustakanya. Nah, di sini adalah latar belakang singkat dari Zenius Education. Yang pertama, dia adalah badan pembentuk hukum PT Zona Edukasi Nusantara, didirikan oleh Sabda PS dan Media Suwarta. Awalnya adalah bimbingan belajar offline, namun rebranding digital di tahun 2020 menjadi platform online dengan pengguna puncak pada saat COVID di semester 2 tahun 2020, sampai 20 juta pengguna kurang lebih. Namun pasca pandemi, permintaan penurunan drastis sehingga struktur biaya tetap itu tinggi, memicu 3 gelombang PHK dari 2022 sampai 2023 hingga akhirnya tutup total, berhenti operasional pada 2024, mengakhiri perjalanan 20 tahun Zenius di dunia edutech Indonesia. Nah, ini adalah kronologi dari kejatuhan Zenius. Timelinenya 2020 sampai 2024, di mana 2020 adalah rebranding dan lonjakan, di mana Zenius itu tumbuh pesat kurang lebih 70% saat pandemi. Di Mei, Agustus, dan Februari ada PHK besar-besaran selama sebanyak 3 gelombang, dan di tahun 2024 operasional dihentikan sementara pada 22 Januari 2024. Nah, polanya sama, selalu memberikan alasan tantangan makroekonomi, padahal sebenarnya adalah tekanan kompetitif dan model bisnis yang belum efisien, sehingga muncul PHK-PHK tersebut. Dari segi aspek pasar dan pemasaran, Zenius ini kalah, promosi marketingnya itu kurang agresif dari pesaing-pesaingnya. Kita sebut saja Ruang Guru, Kuiper, Pahamify. Nah, mereka sudah membentuk atau memiliki IP dari segi live streaming, gamifikasi, dan mentorship. Nah, sedangkan Zenius ini masih konsepnya tradisional atau masih statis. Yang kedua, brandingnya juga kurang agresif, promo. Kita lihat Ruang Guru bahkan berani masuk ke iklan TV dan segala macam. Nah, itu yang kurang dari Zenius. Dan ketiga adalah kurang adaptif. Preferensi pengguna bergeser ke pengalaman belajar lebih interaktif, personal, dan fleksibel. Zenius terlambat untuk menyesuaikan model dari produk-produk atau inovasi tersebut. Nah, implikasinya, pangsa pasar dan layers pengguna tergerus perlahan karena proposisi nilai Zenius lagi menjadi pembeda yang kuat di mata konsumen, gitu. Nah, dari segi aspek manajemen dan SDM, 3 gelombang PHK berturut-turut di tahun 2022 sampai 2023 itu mencerminkan lemahnya perencanaan tenaga kerja dan konsistensi arah strategis dari manajemennya. Ada PHK berulang yang terjadi, sehingga menyebabkan moral dan produktivitas dari karyawan itu turun, sehingga memperbesar risiko turnover, talenta kunci di tengah krisis persaingan, dan yang terakhir adalah pergeseran fokus bisnis. Manajemen berulang kali mengubah fokus strategis, murni digital, jadi hybrid. Ini mengindikasikan bahwa terdapat ketidakstabilan arah bisnis dari Zenius untuk jangka panjang. Nah, implikasinya adalah struktur organisasi yang terus menyusut dan berubah arah, melemahkan eksekusi strategi serta kepercayaan internal maupun eksternal terhadap keberlanjutan dari perusahaan. Nah, dari aspek finansial nih, aspek yang sangat krusial ya. Model bisnis Zenius bergantung pada dana investor untuk membiayai promosi. Tanpa strategi yang jelas, hal ini profitabilitas berkelanjutan itu bisa menjadi tidak tercapai. Nah, yang pertama ada cash burn tinggi atau bakar-bakar uang yang sangat banyak dari Zenius. Dana investor yang kurang lebih sekitar 40 juta US dollar banyak dihabiskan untuk promosi masif saat pandemi. Namun hasilnya tidak sebanding dengan proyeksi pendapatan yang diharapkan. Yang kedua, pendapatan versus biaya timpang. Nah,
Perusahaan mengakui ketidakseimbangan antara pendapatan yang masuk dan beban operasional, yang mana ini adalah akar dari tantangan operasional yang berulang kali disebutkan manajemen dalam mem-PHK karyawan-karyawannya. Dan yang terakhir adalah gagal capai arus kas positif. Manajemen secara eksplisit menyebut tujuan mencapai arus kas positif sebagai alasan PHK di tahun 2023, menandakan perusahaan belum pernah mencapai break-even point yang dituju atau arus kasnya ini nggak sehat gitu. Nah, implikasinya ketergantungan berlebihan pada pendanaan eksternal tanpa jalur profitabilitas yang jelas membuat perusahaan rentan begitu iklim investasi startup mengetat atau ada funding winter kayak gitu. Nah, selanjutnya dari aspek lingkungan industri di dari segi makroekonomi pasca pandemi dan struktur industri edutech yang bergantung kebijakan pemerintah memperberat tekanan dari eksternal Zenius. Yang pertama ada funding winter global di mana ini adalah kondisi makroekonomi global yang tidak menentu pasca pandemi menyebabkan investor lebih selektif terhadap startup-startup di seluruh dunia sebenarnya. Hampir seluruh startup edutech di Indonesia, Google, Bank Investment sama-sama melakukan PHK di periode 2022. Yang kedua, ketergantungan pada kebijakan pemerintah. Menurut Amvesindo, ini Asosiasi Model Venture Startup di Indonesia, pendapatan startup edutech banyak bergantung pada program dan kebijakan pendidikan pemerintah yang dapat berubah sewaktu-waktu, terutama di masa transisi kebijakan. Yang terakhir adalah konsolidasi industri, di mana Pamify bahkan mengurangkan diri pada 2022. Ini merupakan model bisnis edutech, bisnis to customer ya, berbasis konten mulai kehilangan daya tarik dan butuh reformulasi model bisnis serta pengembangan IP yang kuat gitu. Nah, implikasinya faktor eksternal memperkuat namun tidak sepenuhnya menjadi penyebab utama. Perusahaan dengan model bisnis dan efisiensi biaya lebih kuat tetap mampu bertahan pada kondisi industri yang sama. Seperti kita lihat contohnya, ruang guru masih bisa bertahan sampai sekarang. Nah, dari segi aspek risiko nih, Zenius tidak memiliki mitigasi risiko yang memadai atas ketergantungan pendanaan, konsentrasi pasar, dan reputasinya. Yang pertama dari risiko likuiditasnya, ketergantungan tinggi pada suntikan modal ventura tanpa cadangan arus kas internal yang kuat membuat perusahaan ini rentan saat pendanaan baru sulit diperoleh. Yang kedua dari risiko reputasi, PHK yang berulang yang diberitakan luas di media dan media sosial, misalnya dari akun Twitter atau X sekarang ya, @e-commerce mengikis kepercayaan pengguna, mitra dan calon investor terhadap keberlangsungan bisnis. Yang ketiga, risiko strategi dan kompetitif, minimnya diversifikasi model bisnis terlalu bergantung pada konten B2C atau business to customer yang memberikan exposure terhadap perubahan preferensi pasar dan tekanan kompetitor yang lebih adaptif. Implikasinya adalah tidak adanya kerangka manajemen risiko formal menyebabkan setiap guncangan eksternal, ekonomi, kompetisi, kebijakan langsung berdampak signifikan terhadap keberlangsungan operasional perusahaan. Nah, ini ada rekomendasi agar kondisi serupa tidak terulang untuk perusahaan-perusahaan edutech lainnya ya. Dari segi pasar dan pemasaran, EdTech dapat membangun diferensiasi produk yang jelas dan berkelanjutan dari segi kualitas konten, ditambah interaktivitas dengan para penggunanya, lakukan riset pasar berkala, dan investasi pada branding yang konsisten, bukan hanya promo besar-besaran jangka pendek, seperti itu. Nah, yang kedua dari segi manajemen dan SDM, terapkan perencanaan tenaga kerja berbasis skenario agar estimasi dan efisiensi tidak dilakukan secara reaktif. Jadi sudah harus ada gambaran blueprintnya, jaga stabilitas arah strategis perusahaan sehingga jangka panjang itu tidak akan terjadi hal seperti ini. Dan yang ketiga adalah finansial. Tetapkan target unit economics dan jalur menuju profitabilitas sejak awal. Hindari cash burn atau bagabra uang yang berlebihan untuk akuisisi pengguna tanpa proyeksi retensi dan pendapatan yang realistis. Yang keempat, lingkungan industri. Diversifikasi sumber pendapatan. Nggak cuma untuk business to customer aja. Kita bisa coba business to government gitu misalnya atau business to business di mana kita bermitra dan pemerintah bermitra dengan perusahaan lain agar tidak bergantung pada satu segmen dan kebijakan pemerintah tertentu. Ada diversifikasi di situ. Nah, yang kelima ada manajemen risiko. Bangun cadangan likuiditas minimum, lakukan stress test skenario pendanaan, dan siapkan rencana kontingensi komunikasi krisis untuk menjaga reputasi dari perusahaan ini di tengah media sosial
dan segala yang mudah viral ini sangat penting ya. Dan yang keenam adalah studi kelayakan berkelanjutan, melakukan evaluasi kelayakan bisnis secara periodik agar strategi selalu selaras dengan perubahan pasar dan kondisi internal. Nah, kesimpulan dari Zedus ini adalah kegagalan yang bersifat multidimensi. Jadi nggak cuma dari satu sisi, tapi dari banyak sisi, banyak aspek gitu. Nah, dari segi aspek pasar pemasaran yang lemah membuat Zenius kehilangan daya saing terhadap kompetitor yang lebih agresif dan adaptif. Yang kedua, aspek manajemen dan SDM yang reaktif. Tiga gelombang PHK berturut-turut itu membuktikan ya, mencerminkan tidak adanya perencanaan strategis jangka panjang yang solid. Yang ketiga, aspek finansial menunjukkan model bisnis yang belum menemukan jalur profitabilitas sebelum dana investor habis gitu. Jadi begitu dana investor habis, sudah kita tidak punya arus kas cadangan untuk operasional kita sehari-hari. Yang keempat ada aspek lingkungan industri. Jadi ada funding winter dan ketergantungan kepada kebijakan pemerintah ini memberi tekanan dari segi eksternal, meski ini bukan penyebab tunggal atau penyebab utamanya. Yang terakhir dari segi aspek risiko, ini tidak dimitigasi, membuat guncangan eksternal langsung berdampak fatal pada keberlangsungan usaha. Nah, studi kelayakan bisnis ini bukan cuma proses awal di pendirian saja, melainkan proses berkelanjutan yang harus terus dievaluasi seiring perubahan pasar, teknologi, dan kondisi internal perusahaan. Nah, ini daftar pustaka yang saya ambil untuk membuat presentasi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.